An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aktiru, perbanyaklah zikra hadimil ladzat, untuk mengingat-ingat atau menyebut hadimil ladzat, sesuatu yang memutus kenikmatan. Al-mauti, yang dimaksud adalah kematian. Jadi ada hadis sederhana, Rasulullah menyatakan, jadi orang beriman itu banyak-banyaklah mengingat kematian. Kenapa disebut hadimil ladzat, sesuatu yang memutus kenikmatan? Karena orang kalau sudah mati itu sudah tidak bisa menikmati keindahannya dunia. Sebenarnya juga bukan hanya memutus kenikmatan, termasuk memutus kesedihan dan kesengsaraan. Makanya kata Rasul, mauidhah yang paling sebenarnya memenuhi sasaran dan mudah diterima itu ya peristiwa kematian. Mati itu menjadi mauidhah, menjadi peringatan. Dan secara tegas dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, banyak-banyaklah atau sering-seringlah ingat kematian. Karena kematian itu yang akan memutuskan kenikmatan duniawi. Dalam penjelasan hadis ini ada banyak pemahaman. Yang pertama, orang itu kalau masih mengaku beriman, jangan sampai lupa, ingat bahwa hidup ini akan berakhir. Tapi itu menjadi rahasia Allah. Terus pokoknya digawe ling-lingan. Yang kedua, manfaatnya orang ingat mati itu, wa idza kasura dzikruhu qallalahu wa idza qallala dzikruhu kasara. Atau di redaksi lain itu mengatakan, wa idza kasura dzikruhu dayyaqahu wa idza qallala dzikruhu wassa'a. Maksudnya begini, orang itu kalau sering mengingat mati, hal-hal yang sempit, yang rupak, yang istilahnya susah, itu menjadi longgar. Orang kalau sudah kepepet, tidak punya apa-apa, kadang-kadang usaha susah, terus ingat mati, kata Rasulullah itu wasa'am, dia akan menjadi lapang dadanya. Terus pikirannya itu gampang, ya sekawal mati ya. Enteni kapan. Itu yang dimaksud banyak ingat mati. Itu kadang-kadang membuat kita itu gampang legowo. Gak tapi duwe apa-apa, gak apa-apa. Enak kok mati, gak kepikiran macam-macam. Itu namanya idza qallalahu wasa'am. Kalau orang sering menyebut mati, kemudian dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak punya apa-apa, itu hatinya menjadi longgar. Wa idza kasarahu qallalahu. Kalau dalam kondisi dia itu punya berbagai macam kesenangan, kenikmatan, minimal itu akan doyaqahu atau qallalahu, akan membatasi. Akhirnya terus gak ngoyo. Yang banyak itu syukur, alhamdulillah, duwe ngene ya wis cukup lah. Itu kata Rasul. Makanya kematian itu bagi orang yang dalam kondisi susah akan bisa melapangkan dadanya. Untuk orang-orang yang dalam kondisi mendapatkan kemudahan-kemudahan, itu bisa menjadi berpikir, dunyane akeh terus eling mati ya, dunya sakmene kae apa.
akhirnya terus terkendali, terus gak kepingin ngoyo maneh, bahkan kadang-kadang mendorong untuk memanfaatkan harta itu demi kepentingan agama Allah. Itu yang kedua. Jadi ya banyak sampai hikmahnya mengingat kematian itu minimal dalam beberapa penjelasan atau penjelasan syarah hadis ini ada sekitar 10. Karena ini ya matan itu hanya redaksi hadisnya secara asli, tidak ada penjelasan di sini. Kalau tidak bawa bukunya ya nggak hafal. Di antara lain itu tadi, mengingat kematian itu bisa menyadarkan kita bahwa mati itu akan memutus kenikmatan. Makanya yang mendapatkan kemudahan berhati-hati, tidak sombong, dia beroyak-oyak karena nanti akan mati. Sebenarnya juga kematian itu akan memutus kesengsaraan. Orang yang hidupnya susah itu kalau imannya kuat, harapan besarnya itu akan muncul. Setawa kok susah, paling piro suwe ini. Makanya di doanya Rasul itu kan, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau Engkau berikan saya masih hidup, ya, tolong berikan hidup ini menjadi sarana untuk nambah kebaikan. Waj'alil mauta rohatan min kulli syarahatan li min kulli syarri. Dan jadikan kematian saya nanti justru menjadi menghentikan kesedihan. Rohatan min kulli syarrin itu istirahat, enggak susah lagi. Jika orang yang beriman itu sesuai dengan ikrarnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati urip itu sama saja, tinggal kita memanfaatkan. Kalau sudah terbiasa merenungkan kematian, nanti ada saatnya kita harus kembali. Orang yang selalu ingat mati itu kemudian ada rasa wayaskuru bil hauni istiqbalil maut, ketika menghadapi kematian itu mudah untuk menerima. Jadi bukan problem. Wong mau ketemu Allah, mau diberikan imbalan amalnya. Ini amal segala macam kan nunggu. Terima apa diterima apa. Orang yang punya harapan selalu optimis kepada Allah. Hidup itu harus penuh roja, walaupun juga harus ada khauf. Ya wajar kita khawatir, tapi kalau semangatnya itu tinggi, ya, dan sering ingat bahwa kita akan berakhir hidup ini, hadapi kematian itu ya biasa saja. Ya tes-tesannya itu untuk latihan, kadang-kadang kita itu dilatih Allah ngalami kondisi yang seakan-akan sudah mau mati. Orang dikasih sakit ya, lama gak sembuh-sembuh. Itu kalau orang latihan dzikrul mautnya bagus, itu ya enteng saja. Dan kemudian noto hati. Apalagi misalnya keluarga, anak masih kecil-kecil, kalau imannya kuat itu, kemudian harapan kepada Allah itu muncul. Ya Allah, kalau toh saya harus menghadap kepada Engkau, ya tolong nanti anak-anak kami dipelihara dengan baik, diberikan bimbingan dengan baik. Itu latihannya orang yang beriman. Jadi kalau tidak punya harapan karena tidak pernah ingat mati, kadang-kadang begitu sakit itu takut, ojo-ojo mati. Padahal mati itu mesti, nggak bisa kita bersembunyi. Jalarannya, sebabnya juga macam-macam.
ngumpet dimanapun kalau waktunya ya nggak bisa menghindar. Kadang-kadang kepengen mati saking sumpeke, belum waktunya ya nggak bisa. Wis ancang-ancang nubruk sepur, kepengen mati, tahu-tahu ada orang lihat langsung didorong, kasih tau mati. Waktu didorong perasaan wis nyut langsung mati, ya, ternyata sepure lewat si urip. Nah itu hadis Abu Hurairah yang singkat ini menjadi mau'idhah yang sangat luar biasa. Mati itu menjadi sarana untuk memutus kenikmatan dan juga sarana untuk menghentikan kesengsaraan. Jadi nggak ada hal-hal yang tidak baik kalau kita mati. Yang melarat ya wis melarate ilang, yang soge ya sogene ilang. Nah, statusnya itu sama di hadapan Allah. Tinggal persiapan amalnya saja. Banyak ulama-ulama, wali-wali dulu itu kalau mau mati, melihat keluarganya sedih, dia gak rela. Kamu itu kenapa? Melihat saya gini aja kok nangis. Oh saya ini mau ketemu Allah kekasih saya. Yang doanya suwe-suwe ndelok awakmu sumpek. Kalau orang sudah persiapan mental untuk menghadapi kematian, ya wis wayahe pindah. Semuanya nanti akan berkati. Ya harus semuanya dilatih. Bukan berarti berharap kematian. Tapi kita harus sadar bahwa pada saatnya kita harus kembali kepada Allah. Kailing-ilingan juga tidak boleh kata Rasul. Walaupun orang itu mesti mati, gak usah angen-angen mati. Persiapkan saja. Termasuk mempersiapkan diri untuk kematian itu wasiat pesen tempat. Kadang ada orang tua, kok bapaknya mati jajarno ibumu ya. Itu tidak boleh. Mati kok ya terserah sing urip. Mbok ditekek sendiri. Jadi enggak usah wasiat-wasiat supaya keluarga itu tidak terbebani. Kadang kan anak itu wasiatnya bapaknya kongkon gawa mulai lang pacitan umpamanya. Adalah dhewe ngene iki kalau duwe. Kan menjadi menyusahkan. Maka Rasulullah itu pesan jangan sekali-kali mempersiapkan makam. Sekarang pejabat kan banyak yang begitu. Tuku kaplingan kuburan, nggon sing istimewa. Dulu Pak Harto itu juga sebelum meninggal Buding kan juga sudah ngapling tanah apa dulu kiri apa? Duduk kiri lah ya apa makamnya Pak Harto. Kiri bangun. Pejabat-pejabat kadang-kadang begitu. Jadi kalau sudah mati jangan membebani keluarga. Wis terserah apa jere keluarga dan orang kampung nanti ditaruh di mana saja semua itu bumi Allah. Dan nanti mesti ketemu keluarga. Sisi DKI Jakarta, sisi Surabaya, sisi Medan. Itu karena wilayah bumi itu milik Allah jadi satu. Malah ada riwayat asar mengatakan ketika ada orang meninggal, orang yang sudah mendahului itu kalau mendapat rahmat Allah itu bisa tahu. Oh ternyata dulur wis mulai. Kadang-kadang dipertemukan rohnya. Terus tanya, ada dialog, ya apa kabarnya? Wonocolo tak tinggal tahun sakmene iku perkembangannya yang apa? Gampangannya gitu. Ada riwayat sahabat mengatakan orang-orang baik itu nanti akan dipertemukan dengan keluarganya dan bisa berdialog.